Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini, merupakan pembahasan terakhir untuk chapter 2 pada novel volume 15. Monster apa yang ditemukan oleh Aura di sekitar desa Dark Elf, dan rencana licik apa yang disarankan oleh Mare. Oke, daripada lama-lama, berikut pembahasan Light Novel of Lore volume 15 part 6. Saat ini di perbatasan hutan besar Evasa, Ainz dapat melihat dari kejauhan sebuah danau berbentuk bulan sabit yang dikatakan sebagai ibu kota dari Elf Country. Yang lainnya adalah jalan tanah yang memanjang dari teokrasi. Itu mungkin dibuat secara artifisial dengan membuka hutan untuk pasukan teokrasi. Mempertimbangkan jumlah waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk membangun jalan itu, siapapun bisa mengetahui tujuan teokrasi untuk memusnahkan Elf Country. Tapi Ainz masih belum mengerti mengapa selama ini kemajuan yang teokrasi ambil hanya membangun jalan saja. Mengapa tidak ada kemajuan yang lain? Karena bagaimanapun juga seharusnya teokrasi bisa menebang hutan dan membuat kebakaran untuk menghancurkan Elf Country. Oleh karena itu hanya ada satu kesimpulan yang dapat Ainz pahami. Selain teokrasi berupaya menculik ras Elf untuk mereka jadikan budak. Dan juga dari kejauhan Ainz dapat melihat cahaya dari camp pasukan teokrasi. Tapi karena berbagai alasan, sulit untuk mengetahui jarak antara camp dan ibu kota. Dia tidak tahu berapa lama yang dibutuhkan untuk mencapai ibu kota jika mereka berjalan lurus saat melewati hutan. Dengan begitu, Ainz memutuskan untuk menelusuri hutan besar Evasa. Di malam hari, hutan besar Evasa terlihat gelap dengan sedikit cahaya bulan. Tapi itu bukan masalah bagi Ainz. Dia turun dari langit menggunakan fly untuk mengapung tepat di atas tanah sehingga dia dapat dengan cepat sampai ke lokasi yang ingin dia tuju. Akhirnya Ainz sudah mengerti seberapa jauh pasukan teokrasi telah maju. Selanjutnya dia harus mengumpulkan informasi di ibu kota Elf Country. Setibanya di ibu kota Elf Country, Ainz dapat melihat sejumlah bangunan rumah yang terbuat dari pepohonan. Konstruksinya sama seperti di desa elf lainnya juga, tetapi sangat mencolok ketika mereka berkumpul dalam jumlah besar. Mungkin itu karena mereka tinggal di ibu kota yang padat penduduk. Di sisi lain, pohon-pohon ditebangi di sekitar ibu kota kerajaan, dan sebagai gantinya diubah menjadi padang rumput yang luas. Itu bukanlah fenomena alam, tapi sesuatu yang elf lakukan untuk melindungi ibu kota. Itu dibuat untuk memberikan penglihatan yang lebih baik, serta mempersulit musuh untuk mendekati ibu kota tanpa terlihat. Mengesampingkan hal itu, jadi dia mengeluarkan Perfect Enable dan setelah itu berubah menjadi elf dengan sihir ilusi. Ainz juga menggunakan magic item yang disebut Gilig Elemental untuk menutupi dirinya dengan baik. Dia juga menyiapkan langkah-langkah untuk mengelabui musuh jika dia ditemukan. Setelah dia mencapai batas antara hutan dan padang rumput, beberapa elf berjalan di jembatan yang terhubung dengan ibu kota. Dia tidak tahu apakah mereka tidak memiliki keterampilan untuk melihatnya, tetapi para prajurit tidak terlihat mencurigakan. Setelah memastikan bahwa dia aman dari para prajurit, Ainz mengeluarkan sebuah gulungan sihir. Di saat Ainz berniat mengaktifkan gulungan itu, dia justru mulai ragu. Dia telah memutuskan untuk menggunakannya sebelum datang ke sini, tapi dia menjadi enggan untuk mengaktifkan gulungan itu. Setiap kali sebuah pemikiran terlintas bahwa seharusnya ada cara yang lebih baik. Setelah beberapa saat, Ainz berhasil mencernihkan pikirannya dan akhirnya mengaktifkan gulungan sihir itu. Mantra yang diaktifkan dari gulungan sihir itu adalah God Eye atau mata dewa, yang merupakan mantra tingkat 9 yang menciptakan mata tak berwujud dan tak terlihat. Meskipun tidak terlihat, itu dapat dengan mudah dideteksi oleh mantra deteksi tingkat kedua. Sebagai tambahan juga, jika dihancurkan, Ainz akan menerima dampak serangan balik. Karena ini juga dianggap sebagai ramalan, lawan bisa menemukan lokasinya melalui tindakan anti ramalan jika memicu pertahanan otomatis. Kemudian benda itu terbang dengan kecepatan sangat lambat, sehingga Ainz merasa sedikit tidak sabar dan akhirnya mencapai tembok kota. 3 penjaga elf yang dilengkapi dengan busur sedang berpatroli sebagai sebuah tim, tetapi tidak ada yang memperhatikan God Eye yang mendekat. Sepertinya tidak ada seorang pun dengan keterampilan anti tembus pandang di sana.
Kemudian Ainz memasuki ibu kota. Dia segera memindahkan mata itu ke depan 3 penjaga sebelumnya. Tampaknya mereka sudah membicarakan sesuatu, tetapi mereka masih tidak memperhatikan mata itu. Ainz menarik nafas lega karena merasa tidak ada masalah kali ini. Sama seperti Nazarik, basis Gould memiliki jebakan yang diaktifkan saat mereka diserang atau menedakkan jenis sihir tertentu. Oleh sebab itu, Ainz perlu memeriksa apakah kota elf memiliki jebakan atau tidak. Ainz secara bertahap membuat mata bergerak ke bagian pusat ibu kota, karena dia ingin menemukan elf yang bekerja di sebuah toko. Setelah beberapa saat, Ainz pun berpikir sejenak. Dia belum menemukan satu pun toko. Kota ini terbuat dari ribuan pohon dan juga tidak ada papan di pepohonan juga. Meski begitu, Ainz melanjutkan pencariannya untuk beberapa saat setelah itu. Dia seharusnya tidak melakukan sesuatu tanpa rencana seperti hari ini. Meskipun akan lebih berisiko, dia harus kembali mencari di pagi harinya. Kemudian Ainz berteleportasi dan tiba di depan tirai besar yang terbuat dari tanaman merambat. Jika seseorang melihat tirai ini dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa tirai itu dengan terampil menyembunyikan sebuah pondok kecil di belakangnya. Ini telah menjadi markas selama beberapa hari terakhir ini, yaitu Green Secret House yang dibuat oleh Magic Item. Kemudian Ainz menggunakan pengetuk pintu. Orang bisa melihat keluar dari dalam dengan membuat pintu menjadi tembus pandang. Setelah beberapa saat, pintu pun telah terbuka. Di saat Ainz masuk ke dalam ruangan, dia disambut oleh Aura dan Mare. Ainz ingin memberitahu Aura bahwa tidak apa-apa untuk tidur terlebih dahulu. Tapi dia harus tetap berbagi informasi meskipun jumlahnya itu sedikit. Sambil merasa egois, Ainz mengundang mereka ke ruang tamu untuk membicarakan apa yang dia lihat. Karena Ainz melihat Mare yang terlihat mengantuk, dia meminta Aura untuk membawa Mare ke kamarnya terlebih dahulu. Setelah keduanya kembali ke ruang tamu dan duduk kembali, Aura meminta maaf pada Ainz karena merasa tidak bekerja dengan baik. Ainz yang mendengar hal itu meminta pada Aura untuk tidak khawatir, karena bagaimanapun juga kunjungan mereka ke Elf Country adalah untuk cuti berbayar. Kemudian Ainz mulai memberikan informasi pada Aura tanpa menyembunyikan apapun. Aura yang mendengar penjelasan itu pun mulai mengerti dan memahami jika mereka akan mengamati ras elf di siang harinya. Setelah Ainz memberikan informasi, Ainz berpisah dari Aura dan berbaring di tempat tidurnya. Tapi Ainz tidak perlu tidur karena dia adalah undead. Dia akhirnya mengeluarkan sebuah buku untuk dia baca. Ainz telah mengumpulkan berbagai informasi sampai sekarang, tetapi dia belum bertemu dengan makhluk yang kuat yang bisa melebihi kekuatannya. Mungkin jika dia tidak bertemu Riku, dia akan ceroboh dan memandang rendah Elf King. Sebaliknya, bertemu Riku membuatnya lebih berhati-hati dari sebelumnya. Kemudian pada esok harinya, Ainz bertukar informasi yang dia temukan dengan Aura dan Mare. Mereka akhirnya berhasil menemukan banyak jalan. Mungkin diperlukan waktu yang lama untuk menyelidikinya juga. Sebagai tanggapan, Aura mengatakan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan bersama Fenrir. Namun Ainz meminta pada Aura untuk melakukannya di lain waktu saja. Kemudian singkat cerita, pada malam hari ketiganya, Ainz mendekati ibu kota Elf Country lagi menggunakan sihir agar tidak terlihat. Dia menyusup dari tempat yang berbeda yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya juga. Ainz kemudian mengeluarkan sebuah gulungan seperti sebelumnya dan dengan cepat mengaktifkannya. Targetnya sedang tidur dan itu adalah elf laki-laki. Ainz tidak yakin bahwa elf ini memiliki informasi yang dia inginkan. Tetapi ada alasan mengapa Ainz memilihnya. Itu karena di sana elf itu tinggal sendirian di sini. Karena dia sudah mengingat rutenya, Ainz pun langsung berteleportasi. Ainz kemudian melemparkan mantra tingkat keempat, yaitu Charm Species padanya. Ainz membangunkan elf itu dan memintanya untuk tidak melawan. Di saat pria itu telah bangun, Ainz langsung berteleportasi dengan elf itu ke markasnya. Sementara itu, Aura dan Mare mengamati mereka dari celah pintu kamar mereka yang sedikit terbuka. Meskipun Dark Elf tidak dianggap musuh oleh 3 elf yang ditangkap, situasinya bisa berbeda sekarang. Mungkin Dark Elf sekarang dianggap musuh oleh Elf Country. Kemudian Ainz menyuruh elf itu untuk duduk di sofa di ruang tamu. Ainz memberikan pertanyaan pada elf itu.
Dan pada akhirnya, dia mendapatkan informasi mengenai lokasi desa Dark Elf yang terletak di selatan dari ibu kota Elf Country. Dan bukan itu saja, di dekat desa Dark Elf terdapat 3 pohon yang sejajar dengan pohon-pohon yang besar. Tapi Ainz tidak bisa memahaminya karena dia tidak tahu tata letak area itu. Oleh karena itu, dia harus mengandalkan bantuan dari Aura. Dan sebagai pertanyaan tambahan, Ainz menanyakan elf itu mengenai Sorcerer Kingdom. Tapi elf itu tidak tahu sama sekali. Karena Ainz merasa cukup telah mendapatkan informasi, dia berterima kasih pada elf itu. Dan kemudian elf itu tertidur karena sihir dari Mare. Kemudian Ainz mengeluarkan kontrol Amencia agar bisa menghapus ingatan elf itu. Setelah dirasa siap, Ainz meminta pada Aura untuk memadunya sesuai yang direncanakan sebelumnya. Ainz keluar sendirian dan mengaktifkan sihir agar tidak terlihat lagi. Dan setelah itu dia membuka mantra gate. Ainz pertama-tama memasuki kamar tidur elf. Dan setelah itu meminta pada Aura dan Mare untuk membawa elf itu ke kamarnya. Sementara itu, Ainz mencoba mencari sesuatu benda di kamar elf itu. Dan dia pada akhirnya menemukan sebuah patung yang mungkin disembah oleh para elf. Setelah dipastikan aman, mereka pun berteleportasi ke markas mereka. Namun, Ainz kembali sendiri ke kamar elf itu untuk memastikan beberapa hal. Dia yang membawa patung itu melemparkannya ke udara agar membangunkan elf itu. Seketika itu, Ainz mengeluarkan sihir lagi agar tidak terlihat. Di saat itu juga elf itu terbangun dengan sangat kesal dan merasa kesakitan. Namun di saat elf itu melihat jika yang menimpa wajahnya adalah patung Tuan Sun Goga. Seketika itu juga dia langsung bersujud dan meminta ampun pada patung tersebut. Sementara itu Ainz hanya bisa tertawa karena berhasil menjahili elf itu. Kemudian Ainz berpindah ke markasnya lagi. Dan Aura dan Mare yang melihat Ainz langsung menyambutnya. Ainz memberitahu pada Aura dan Mare jika pekerjaan mereka untuk hari ini telah selesai. Oleh karena itu mereka berdua boleh beristirahat. Tapi untuk besok paginya mereka harus sudah siap. Setelah mendengar kata-kata Ainz, mereka pun berdua ke kamar tidur mereka. Keesokan paginya, mereka semua berangkat untuk menuju ke desa Dark Elf. Dari apa yang mereka dengar dari pria elf itu, jarak ke desa Dark Elf adalah sekitar 1 minggu perjalanan. Berdasarkan itu, desa-desa akan dipisahkan sekitar 100 km. Petunjuknya adalah setelah berjalan sekitar 2.500 langkah akan ada batu besar. Dan dari sana berbelok ke arah di mana 3 pohon berdiri berturut-turut. Dan setelah itu maju sekitar 3.000 langkah dan seterusnya. Ainz berpikir penjelasannya masih kurang begitu jelas. Tapi tidak untuk Aura. Beberapa saat kemudian Ainz menggantikan perjalanan mereka untuk sementara waktu. Hal ini mereka lakukan untuk membuat tempat yang sedikit jauh dari desa Dark Elf. Kemudian Ainz meminta pada Aura untuk mengecek area sekitarnya. Sementara itu Ainz dan Mare tetap berada di lokasi tersebut. Mare awalnya menyarankan Ainz untuk membangun markas seperti sebelumnya. Namun Ainz lebih memilih untuk mengeluarkan sebuah patung Cerberus yang merupakan magic item. Item tersebut dapat mampu mensummon monster Cerberus. Karena bagaimanapun juga monster tersebut dapat disummon menggunakan magic tier 10. Dan alasan pertama Ainz memilih Cerberus dan bukan undeadnya adalah karena dia memilih makhluk dengan kemampuan sensorik yang lebih tinggi. Setelah mensummon Cerberus, Ainz dan Mare masuk ke dalam markas sambil menunggu kedatangan Aura. Di sisi lain, di kedalaman hutan dekat desa Dark Elf. Di hutan tersebut ada monster yang disebut Ankylorsus. Monster itu terlihat seperti beruang dari kejauhan. Tapi jangan salah, meskipun terlihat seperti beruang, monster tersebut memiliki panjang antara 2 hingga 3 meter dan memiliki cakar sepanjang 60 cm. Dan bukan itu saja, tubuhnya juga terdapat sisik sekeras plat baja yang tampak seperti armor. Ankylorsus yang sedang berjalan-jalan di wilayahnya tiba-tiba mencium kehadiran orang lain di dekatnya. Dia seketika itu berlari ke arah sumber bau itu berasal. Setibanya di tujuan, dia justru bertemu dengan salah satu Dark Elf yang tidak lain adalah Aura itu sendiri. Ankylorsus menganggap Aura adalah mangsanya dan langsung mencoba menyerang Aura. Sementara itu Aura dengan santai menyerang balik dan membuat lawannya kesakitan. Ankylorsus yang merasa jika lawannya lebih kuat darinya berusaha melarikan diri secepat mungkin.
Namun sayangnya Aura dengan sangat cepat menarik kaki lawannya dan membuatnya terbanting ke tanah. Aura memberitahu pada Ankylorsus jika dia tidak akan menyakitinya. Namun Ankylorsus sebaliknya berpikir dan mengira jika Aura akan memakannya. Sekarang kembali ke sisi Ainz dan Mare. Ainz sedang mempersiapkan jamuan makanan untuk menyambut kedatangan Aura. Di samping menunggu kedatangan Aura, Ainz menerima kembali magic item yang disebut Elemental Gacha dari Mare. Elemental Gacha adalah magic item berkualitas tinggi yang dapat membuat penggunanya bisa memanggil dan menggunakan elemen tertentu selama 1 jam dan elemen tersebut dipilih secara acak. Item itu dapat dikombinasikan ketika mengeluarkan sihir dengan elemen yang sama. Dan ketika seseorang sampai mendapatkan elemen dengan peringkat yang lebih tinggi, levelnya sama dengan memenangkan cincin Wish Upon Star. Menurut Ainz, daripada item itu dibiarkan di ruang harta, lebih baik menyerahkannya pada Mare agar lebih bermanfaat. Tiba-tiba Ainz merasakan jika Cerberus di luar pintu telah bergerak. Menurut Ainz, Cerberus mendeteksi jika ada sesuatu yang menuju ke markas mereka, seperti yang direncanakan. Ainz langsung keluar dari markas bersama Cerberus untuk menginvestigasi. Kemudian di tengah perjalanan mereka, Ainz akhirnya bertemu dengan Aura yang bersama Ankylorsus. Ainz bertanya-tanya di sekitar level berapa Ankylorsus. Tiba-tiba dia teringat dengan Hamasuke. Berbicara dalam kemampuan fisik, Ankylorsus lebih kuat dari Hamasuke yang dulu. Tapi Hamasuke bisa menggunakan sihir. Jadi jika mempertimbangkan sebanyak itu, sulit untuk memeriksa mana yang akan menang jika mereka itu bertarung. Selain itu, Hamasuke saat ini bahkan memiliki kelas warrior. Jika dalam keadaan persiapan penuh, Ainz pikir Hamasuke akan menang jika bertarung. Kemudian Ainz bertanya pada Aura, apa yang ingin dia rencanakan dengan menangkap Ankylorsus. Aura menjawab jika dia ingin terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ainz. Ainz mengizinkan Aura untuk membawa Ankylorsus bersamanya. Namun harus dipindahkan ke tempat para pengungsi dari ibu kota Re-Aziz Kingdom. Setelah itu Ainz bersama Aura kembali ke markas mereka. Dan di dalam markas, Aura dan Mare akhirnya makan bersama. Sementara itu hewan peliharaan Aura juga dibawa masuk untuk diberi makan daging oleh Aura. Namun saat dia ditanya oleh Ainz mengapa Ankylorsus tidak juga diberi makan, Aura mengatakan jika monster itu baru saja makan. Di saat proses makan, mereka juga membahas rencana apa yang ingin mereka lakukan pada desa Dark Elf. Mare pun mengusulkan pada Ainz untuk membuat sebuah rencana bernama Iblis Merah yang Menangis. Ainz ingat rencana itu ketika bersama temannya sewaktu di game Yggdrasil, karena itu merupakan trik yang sangat licik. Mare mendapatkan ide itu dari buku yang dia baca, dan sebenarnya juga Ainz sudah pernah menerapkan rencana itu pada invasi Jaldabot. Pada intinya, mereka nantinya di desa Dark Elf akan menyuruh Ankylorsus untuk menyerang desa Dark Elf. Sementara itu mereka nantinya akan muncul sebagai pahlawan untuk membantu para Dark Elf ketika diserang oleh Ankylorsus. Dengan begitu para Dark Elf akan menyambut mereka dengan baik. Setelah itu Ainz memuji Mare atas rencana yang dia sarankan. Oke, itulah pembahasan untuk part 6 kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time. With